Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب بالمقدار أكرم شافئ أصلح لنا الأحوال جنبنا الردى واغفر المسلمين وآفهم وتولهم فانصر من اهتدى يا رب واسمع لهم وطب بهم وانصر بهم دين النبينا وأيدا ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانصر ابنا في الكون أنوار الهدى وانظر إلينا أجمعين وآفنا شرا وجهلا واشفنا من كل داء حسن اليقين منك حبنا واخفنا خيمانا واغفنا شر العدا واقضي لنا الحاجات واقضي لنا الحاجات واقضي لنا الحاجات أجمعها وجد يا واسع الإفضال منك محامدا أخذ لنا الأعمار بالحسنى في فردوسي واجمعنا بتوها أحمدا بمكان صدق نشاهد وذهب الحوض لكسل منازل شهداء وبجاه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم بالكرام السعداء ودم صلاتك والسلام عليه ما خب صب في البطن أنهاد هدى والعلى أهل الدهر وصحب الكرم وتابين بحبيبك تخرج تدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول والمقبول والإجابة. Alhamdulillah. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah yang telah masih mempertemukan kita, mengumpulkan kita di kesempatan malam Kamis atau pertemuan Kamis kedua yang bertepatan di rumah orang tua kita Bapak Haji Hamid. Kita sudah bareng-bareng membaca daripada tawassul, ratib al-atas, asma'ul husna, maulid asrafut tahur. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca mendapatkan keberkahan serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, ini hari adalah hari Rebo pungkas atau Rebo terakhir di bulan Safar. Ya, jadi sekedar hanya pemberitahuan, ya. Apa sih dimaksud dengan Rebo Bakasan? Rebo Bakasan adalah Rebo pungkasan di bulan Safar. Dalilnya mana? Dalilnya emang nggak muhkamat, agak kuat dalilnya. Cuman di dalam kitab kitab Tanjur Najwa wa Surur. Di situ dijelaskan ada seorang ulama ahli mukasyafin, mukasyaf, ahli aura mukasyaf ya. Mukasyaf jadi orang-orang ulama yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal-hal yang gaib. Yang bernama Al-Imam Abdur Rauf ya. Beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir bulan Safar, di Rebo akhir bulan Safar. Allah menurunkan 320.000 bala. Ya. 320.000 bala. Ya. Walaupun itu
ditampik oleh Nabi di dalam sebuah hadis. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ya, kata Nabi apa? La adwa wala tiarata wala hammata wala safar wa firra minal mazdumi kama tafiru minal asad. Yang artinya tidak ada penyakit yang menular dengan dirinya. Artinya kalau penyakit itu menular, kata pula ulama ahli kalam, kata ulama ahli tauhid, kalau penyakit itu menular, berarti sehat juga menular. Jadi kalau ada orang sakit, tempelin orang sehat, itu jadi sehat. Jadi nggak ada sakit menular. Kenapa? Karena kebalikannya, nggak ada juga sehat menular. Sehat dan sakit itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya maksudnya. Maksud daripada hadis ini gitu. Lalu wala tiyarata, tidak ada tadhayyur atau anggapan sial. Enggak ada sial, enggak ada hari sial, enggak ada bulan sial. Bagus semua. Yang sial mungkin kitanya mungkin yang tahu ya. Artinya enggak ada kesialan kata Nabi. Ya. Wala hammata wala safar. Ya, dan juga tidak ada burung hantu atau pembawa sial. Ada kan ada suara tuh, cuit. Wah, mati siapa nih ntar nih? Ada yang begitu kan? Apa mitos apa beneran tuh? Tapi kadang-kadang kayak beneran ya, giliran ada suara burung itu, besok ada yang meninggal. Padahal kadang nggak ada hubungannya sama itu ya. Nabi yang bilang, ya. Lalu Nabi itu apa? Menjelaskan, ya. Wa firu minal majdumi kama tafirru minal asad. Kata Nabi, berlarilah kamu dari penderita kusta sebagaimana engkau lari daripada singa, terkaman singa. Gini loh. 2001 yang lalu kita ngalamin apa? COVID-19. Maksudnya gini, kalau kita sudah ada di tempat tersebut, kata Sayyidina Umar, kalau ada wabah di kampung kita, kalau kita ada di tempat itu, udah jangan keluar-keluar. Tapi kalau kita sudah di luar, di tempat wabah tersebut, jangan dekat-dekat. Ya, artinya seperti itu ya. Dulu pernah terjadi di zaman Sayyidina Umar juga, cuma namanya bukan COVID, ya. Mungkin penyakit apa ya? Nanti menular ini penyakit. Makanya kalau sudah di tempat itu kita lockdown itu, benar. Tapi kalau kita sudah pas lagi ada wabah di tempat itu, jangan deketin ke tempat itu. Walaupun penyakit itu nggak ada yang menular. Kebalikannya kalau penyakit menular berarti sehat ke menular. Udah ada orang sakit tempelin sama kita yang sehat, sembuh ntar. Kalau emang itu penyakit menular, nggak ada. Yang memberikan sakit, yang memberikan sehat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah ini atau pembantahan ya, bantahan daripada cuman karena ada ulama yang kasyif, yang bisa, yang Allah Ta'ala perlihatkan hal-hal yang gaib, ya. Nah di dalam kitab Tanjun Najah Wasurur, ya, dijelaskan di situ ada seorang ulama yang melihat pada saat itu di bulan Syafar, di akhir Syafar, di Rebo bulan Syafar, ya, di bawah pungkasan di bulan Syafar diperlihatkan. Alangkah baiknya, arti itu ya, alangkah baiknya. Artinya kita berbagi sangka karena ini ulama, orang soleh, ya mungkin kekasih Allah, aulia, dia diperlihatkan untuk bisa melihat Allah sedang menurunkan di akhir bulan Syafar itu, atau di beberapa bulan akhir bulan Syafar ada 320.000 bala yang tadi ini, ya. Maka kita juga para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berbaik sangka juga. Alangkah baiknya di akhir bulan Syafar, di terakhir bulan Syafar yang tadi ini, pagi ini, ya, itu kita apa? Melakukan amalan-amalan. Ya, ada 5 amalan yang dilakukan bagi, ya, kalau mau udah kelewat ya udah ya, paling enggak udah tahun depan kita panjang umur, ketemu lagi Syafar kembali, ya. Ada 5 amalan. Pertama di akhir di Rebo Pungkasan, dari Bawakasan, kita memperbanyak untuk mohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi pagi tuh doa, ya, doa kebaikan, buat minta mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Lalu memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, kalau kita ngelihat ada kabar di negeri mana tuh? Venezuela ya. Apa mana tuh yang lagi gempa luar dahsyat luar biasa. Ya alhamdulillah Indonesia ya Allah hindarkan. Mungkin insya Allah benar-benar dengan. Tapi ini kemarin terjadi ya pelecehan agama tuh. Terjadinya di pinggir laut, di Ancol. Ya Allah ya. Jangan sok-sokan lu kalau giliran air laut naik udah enggak ya. Kita juga yang kena. Bukan lu doang, azabnya kita juga kena. Balanya kita juga yang kena. Ya, makanya kita di hari Rebo Pungkasan itu untuk memperbanyak mohon ampun istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an. Kalau kita mungkin lagi sibuk, apa mungkin enggak sempat, apa mungkin kurang lancar baca Al-Qur'annya, paling enggak baca surat Al-Ikhlas sebanyak mungkin. Tujuan apa? Tujuannya surat Al-Ikhlas itu surat yang isinya tidak ada permintaan, isinya tidak ada permohonan, tidak ada apapun. Di situ isinya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Isinya memuji atas sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang baca Al-Qur'an, baca surat Al-Ikhlas, maka niscaya dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bisa cukup baca Quran. Lalu menulis. Nah, nih. Nulis 7 ayat salam. 7 ayat salam. Yang pertama nih dijelaskan di sini tuh ayat salam. Yang pertama sudah di surat Yasin. Ditulis kalau kita panjang umur tahun depan kita tulis ya. Pertama surat Yasin ayat 58 salamun qaula min rabbir rahim. Tulis. Adi ini ya. Enggak apa-apa, ini kasih sekedar info ya. Yang kedua salamun ala nuhin fil alamin. Quran surat As-Saffat ayat 79. Salam yang ketiga salamun ala Ibrahim. Di surat As-Saffat juga ayat 109. Yang keempat salamun ala Musa wa Harun. Ditulis tuh. Ya, surat As-Saffat juga ayat 120. Lalu salamun ala Yasin, ya. Di surat As-Saffat juga ayat 130. Yang keenam salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Quran surat Az-Zumar ayat 73. Yang ketujuh salamun hiya hatta matla'il fajr. Di dalam surat Al-Qadar. Di 7 nih di ayat ditulis, insyaallah ntar saya kirim ya. Buat apa? Buat kalau mungkin tahun depan panjang umur itu di hari apa namanya di ini Rebo Pungkasan ini ditulis ya. Mudah-mudahan dengan berkahnya kita menulis ayat ini, 7 ayat salam ini, mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak keselamatan kehidupan kita nanti, di akhir kehidupan kita akan diberi selamat. Ya walaupun dunia ini gonjang-gonjang, kita enggak ada umur tapi kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu amalan yang berikut yang terakhir adalah memperbanyak atau melakukan sholat sunnah, baik itu sunnah mutlak, baik itu sunnah duha, ya. Itu amalan daripada bulan Rebo di akhir bulan Syawal atau Rebo Pungkasan. Itu amalannya paling enggak ya itu kita amalin deh ya, walaupun dalilnya yang mukamat di Quran tidak ada, di hadis dalam di hadis juga tidak ada. Bahkan Nabi Muhammad itu menjelaskan tentang nggak ada penyakit yang menular, nggak ada hari yang sial, bulan yang sial. Kalau ada penyakit, kalau bisa yang udah kita lagi di situ ada wabah, kita menjauhi. Kalau kita sudah di situ jangan kemana-mana, maksud gitu ya. Itu gitu Nabi Muhammad menyuruh seperti itu. Artinya kesimpulan daripada ini ya bahwa kita udah lewatin tadi itu Rebo Pungkasan. Ya kita berharap deh nggak ada ruginya. Enggak apa, tadi kita berharap mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya silaturahmi, dengan berkahnya majlis yang di dalamnya ada pembacaan tawassul, di dalamnya ada pembacaan ratib al-atas, membaca zikir, pembacanya asmaul husna beserta doanya, pembacaan selawat riwayat singkat Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan ya,
di tahun ini ya Allah Ta'ala selamatkan kita daripada mara bahaya, daripada apa-apa yang tidak kita inginkan, yang mungkin kita lagi dagang, yang lagi bisnis, yang lagi kerja, yang lagi dalam perjalanan. Mudah-mudahan dengan berkah majelis ini ya, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama diselamatkan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita semua diamalkan, sholat kita sudah sholat, kita sudah melakukan perintah sholat, melakukan apa pengajian dan sebagainya. Jangan lupa bersihin hati kita. Bersihin, jangan kita terburu-buru melihat keadaan lingkungan kita, lihat orang. Ini ada kisah. Sebelum saya tutup, ada kisah. Ada seorang kampung, dia kalau di kampung tuh, nih yang orang kampung nih, tahu nggak? Apa tuh yang ngambil gula merah? Nyadar, namanya apa namanya? Apa? Mas Yanto? Leres gula merah. Dibawa ke kota. Di kota ditaruh di salah satu toko. Ditimbang tuh kilo-kiloan, kiloin, 1 kilo 1 kilo. Singkat cerita, sekian tahun sudah ngirim ke langganan toko tersebut. Ya. Tiba-tiba dia tuh kalau habis pulang ini ngantar barang tersebut, gula, dia beli beras. Ya. Yang kiloan juga, sama-sama beras kiloan dibawa pulang. Entah bagaimana ya, mungkin Allah mau buka ini yang satu orangnya sabar, orang kampung ini dengan kepolosannya, yang satu juga orangnya terburu-buru. Ya, ini kedua orang ini ya, ini buat kita nih, kehidupan kita. Ya, terburu-buru dia, tergesa-gesa menuduh seseorang. Padahal dia langganan lama, dia bilang ini kayaknya ada kurang beres nih. Ditimbang nih gulanya, ternyata nggak ada 1 kilo, cuman ada ya pokoknya 1 kilo kurang deh ya. Dengan emosinya ini orang. Wah, kalau gitu dia udah berjalan sekian tahun dagang sama saya, bisnis sama saya, ini orang kebener. Akhirnya diparahin deh ke rumahnya. Begitu diparahin ke rumahnya, udah maki-maki. Kamu ini begini. Bilang, kenapa Pak? Masalahnya apa Pak? Kamu kan kirim gula ke saya. Kenapa kok gula itu enggak cukup, enggak sampai 1 kilo? Enggak sampai 1 kilo, kurang dari 1 kilo. Dia bilang, Pak, maafin, saya nggak punya timbangan. Kok nggak punya timbangan? Iya, saya orang desa, nggak punya timbangan. Kamu nimbangnya di mana? Saya itu nimbang hasil daripada timbangan Bapak. Apa? Saya kan kalau pulang kan beli beras dari Bapak. Ditimbang tuh berasnya. Saya nggak tahu itu timbangan yang ditimbang oleh Bapak 1 kilo apa tidak. Kaget ya. Lihat tuh, hati-hati ya. Kehidupan hati-hati. Tergesa-gesa, ternyata yang kurang siapa? Yang kurang timbangannya yang punya toko. Dia kaget. Saya pun nggak punya timbangan Pak. Jadi saya cuma menimbang apa yang sudah saya beli, satu beras Bapak kan 1 kilo. Bapak bilang kan 1 kilo. Ternyata kurang ya, berarti yang salah siapa? Saya apa Bapak? Kaget ya, akhirnya dia mukanya merah ya. Tolong Pak, jangan marah-marah dulu, gitulah. Ya. Arti ini buat kehidupan kita. Kita kadang-kadang ya sholatnya udah rajin, ngajinya udah rajin, zikirnya sudah rajin, baca Asmaul Husna setiap bulan, pengajian. Tapi kadang kita membawa keadaan kehidupan tuh gara-gara urusan gitu luntur semua tuh amalan kita. Bangkrut langsung, muflis, dibangkrutin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Tolong ya. Kita belajar hati kita hati kita bersihin. Ya Allah. Itu satu cerita. Cerita yang kedua ada lagi. Ada tukang sol sepatu dari miskin sampai kaya. Dari miskin sampai kaya. Ada tukang minta-minta datang ke rumahnya. Ini orang. Dia bilang, Pak, Bapak dulu miskin. Ini kebalikannya, Bapak ini miskin dulu, begitu udah miskin sekarang jadi orang kaya, tukang sol jadi orang kaya. Masa Bapak kalah sama tukang daging yang di pasar? Tukang daging bisa bagi-bagiin daging setiap hari sekilo-sekilo untuk orang.
datang bagi. Ini orang masya Allah dimaki sama apa dihasut sama tukang minta-minta, ya dia cuma senyum doang. Udah selesai. Singkat cerita, ini tukang sol yang udah sukses meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, tukang daging udah nggak bagi-bagi daging lagi. Ditanya Pak, ke tukang yang pengemis yang tempo hari, Pak, sekarang Bapak udah nggak bagi-bagi daging lagi, apa tidak? Ya iya, yang nitip uang buat kasih daging orang udah nggak ada. Itu yang tukang sol. Subhanallah. Udah miskin bangkrut lagi amalnya. Ya, hati-hati. Kehidupan kita tuh macam-macam. Makanya kita jangan berburuk sangka dulu kalau baru sekedar sepintas. Terkadang sebaliknya. Maka yuk bersihkan hati kita setelah kita ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, bersihkan hati ya setelah kita udah Allah berikan kesempatan kita, bilisan kita untuk berzikir, baca Al-Qur'an, baca salawat sama Nabi, badan kita digerakkan untuk ibadah. Yuk bersihin hati kita. Bersihin, jangan sampai besok kita jadi orang yang rugi, yang bangkrut, amal kita hilang semua. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan manfaat ya. Ya Rabbana